Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Raya GKI Rempoa. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi siang hari ini. Saya mohon untuk jemaat bangkit berdiri dan kita akan angkat pujian, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Salam sejahtera untuk kita semua, Salam. Ibu Bapa dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur karena kita bisa kembali dipertemukan oleh Tuhan dalam rangka ibadah raya pada pagi atau siang hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Lewat pujian minta Tuhan pimpin ini kebaktian. Mari kita menyerahkan ibadah ini di dalam tangan kasih. Haleluya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya.
Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang rahmani dan rahimi, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya, melainkan senantiasa memelihara dan memberkatinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang berkenan mengawal ibadah kita pada pagi hingga siang ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama sambut dengan pujian Tuhan hadir bagi kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan kesaksian dari sekolah minggu yang akan dipandu oleh guru-guru sekolah minggu. Sebelumnya kita akan nyanyikan pujian Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
Puji Tuhan, haleluya. Anak-anak sekolah minggu dengan semangat mengajak kita semua untuk melihat bahwa kebesaran Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Bahkan Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Karena Dialah Tuhan di tengah kita dan Dia Maha Besar. Dalam situasi kondisi apapun, anak-anak sekolah minggu masih mengerti dan paham bahwa Tuhan tetap di tengah mereka dan sangat besar kuasanya dalam kehidupannya. Mari anak-anakku untuk maju ke depan. Bapak Gembala berdoa untuk kalian supaya berkat Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kalian semua. Baik, mari kita berdoa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang suci dan kudus di tengah-tengah perhimpunan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang besar. Bersama dengan anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu. Untuk kemurahan yang terus-menerus Kau nyatakan di dalam kehidupan anak-anak kami. Sehingga sampai saat ini pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, dan mereka bisa menjalani kehidupannya dengan baik, kendati pun mereka melaksanakan semua kegiatannya di rumah bersama dengan keluarga. Oleh karena itu berkat-Mu atas mereka, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan, memiliki ketaatan yang penuh kepada Tuhan melalui keluarganya, sehingga lewat itu semua Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, sekali lagi berkat-Mu atas mereka, yaitu berkat yang mereka rindukan. Selalu dipelihara, dilindungi, dijagai, dijauhkan dari segala macam gangguan dan mara bahaya apapun. Bahkan kerinduannya pun Tuhan berikan. Sehingga mereka tetap bersuka cita bersama dengan keluarga di rumah masing-masing dalam menjalankan kehidupannya. Masa depan mereka kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, teman hidup dan seluruh kehidupannya. Karena mereka adalah generasi penerus yang akan menggantikan kami, dan biarlah pertumbuhan iman mereka akan nyata, bahwa mereka sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dan kami tahu masa depan mereka ada di dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah melewat keluarga masing-masing boleh menjadi sarana yang baik untuk pertumbuhan iman mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh menuju kepada kedewasaan dan kesempurnaan iman. Gereja Kristen Alkitab Indonesia Jemaat Rempoa Bintaro tidak kalah pentingnya memfasilitasi untuk pertumbuhan iman mereka, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi generasi penerus yang siap menggantikan kami semua. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tidak hanya mengasihi anak-anak, namun mengasihi kami semua. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkan semuanya kepada-Mu. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah memimpin untuk kesaksian dari anak-anak sekolah minggu. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam acara penyembahan. Dimohon jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan pujian nyanyi kudus dengan penuh kesungguhan hati. Kita mau menyerahkan hati serta pikiran kita ke dalam tangan Tuhan untuk kita boleh diberkati Tuhan. Dan di dalam masa yang seperti ini kita boleh menjadi sesuatu yang berarti bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersujud sesungkur menyembah, berkudus
Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Lihat langit terbuka, Kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. kami umat-Mu bersujud, Benar Tuhan, tersungkur menyembah. pada saat ini kami datang bersujud tersungkur menyembah-Mu Tuhan. Penuhi hati Karena hanya kekudusan-Mu saja yang memenuhi hati kami, dan kemuliaan-Mu lah yang patut kami tinggikan. Oh haleluya Yesus. Kami bernyanyi dengan kekudusan Tuhan, karena memang hanya Engkau lah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada alasan apapun yang dapat kami tidak lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Nyanyi kudus Tuhan, inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Benar Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang berkuasa di dalam kehidupan kami, yang berkarya di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun sedetik pun. Tapi kami sering kali meninggalkan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Singer tetap menyanyikan lagu ini secara setengah suara, dan jemaat persilakan untuk menaikkan pujian penyembahan masing-masing dengan setengah suara. Naikkan pujian ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah. Kudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bila mana pada siang hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh datang beribadah, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Dan inilah pujian penyembahan kami yang dapat kami naikkan pada saat ini, dan biarlah ini merupakan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca secara responsif dari Alkitab kita. Pembacaan responsif kita pada pagi siang hari ini terambil dari Mazmur 97 ayat 1 sampai 12.
Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan 12. Ayat yang bernomor ganjil saya akan membacakannya, dan yang bernomor genap singer akan membacakannya secara bergantian, demikian seterusnya sampai ayat terakhir 12 kita akan baca secara bersama-sama. Kita akan mulai. Judul perikop ini adalah Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah bersujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Ayat 12 kita baca bersama-sama. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi siang hari ini. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang membacanya, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Dan kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli, tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Jemaat dimohon untuk berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi siang hari ini akan ditaburkan oleh hambanya Bapak Pendeta Agus Andonowari. Kita boleh mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita beroleh taburan firman Tuhan. Dan biarlah ini menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kita boleh merealisasikannya kepada sesama manusia. Dan sebelumnya kita akan angkat pujian, Aku datang dan ku bersujud. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Kepada hambanya kami serahkan. Bukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Apa yang sudah kami sampaikan lewat pujian tadi ya Tuhan, merupakan ungkapan hati kami yang paling dalam, dan juga merupakan doa kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu berfirmanlah bagi kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkan firman Tuhan ini untuk boleh kami dengar bersama. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur bisa jumpa lagi dalam ibadah raya ini setelah beberapa hari kita berada di tempat masing-masing, dan saat ini kita boleh dipertemukan kembali lewat ibadah raya pada saat ini. Saudara,
Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya pada masa kini. Nah, sekarang ini merupakan kelanjutannya. Tema kita pada saat ini adalah peran Roh Kudus di dalam keluarga. Peran Roh Kudus di dalam keluarga. Nats Alkitab kita tidak beda dengan yang lalu, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 sampai 11 ini berkaitan dengan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 sampai 11, demikian firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 sampai 11 yang sudah kita baca tadi, mengingatkan kepada kita akan janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bagi setiap orang yang pada saat itu menyaksikan Yesus naik ke sorga. Nah, di dalam Kisah pasal 1 ayat 5 itu juga merupakan kelanjutan. Tuhan Yesus mengatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pernyataan Yesus ini mengindikasikan atau memberi informasi kepada kita bahwa ada baptisan air dan ada baptisan roh. Saudara, baptisan roh ini akhirnya dapat kita temui di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat tadi, di mana rasul-rasul dapat berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan yang diberikan oleh roh. Dari kejadian ini maka dapat kita beri kesimpulan kecil bahwa baptisan roh adalah peranan dari Roh Kudus itu sendiri untuk memberi kuasa kepada rasul-rasul untuk mendapat melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan, yakni menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 11 menggunakan bahasa kata asing, ya. Kita lihat dalam pasal 2 ayat 9 sampai 10. Hal ini jelas menjadi pembuktian bahwa apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 adalah sesuatu yang benar. Bahwa para rasul akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Dan kuasa tersebut membuat mereka dapat menjadi saksi Kristus. Kita tahu bahwa setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus begitu jelas dan sentral di dalam pelayanan para rasul. Salah satunya Bapak Ibu Saudara bisa lihat dari pribadi Petrus.
Siapa Petrus itu? Sebelum dia betul-betul mengenal Yesus. Betul-betul memahami panggilannya. Ketika Yesus belum disalibkan dan dikuburkan. Nah, dibandingkan dengan ketika Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, yang sebelumnya terjadi pemulihan, Yesus berkata sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Terjadi pemulihan setelah dia menerima Roh Kudus. Nah, salah satunya adalah Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 7 sampai 8. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 7 sampai 8, saat ia menyembuhkan orang yang lumpuh dan menjelaskan kepada orang banyak pada waktu itu dengan kuasa siapa kesembuhan itu terjadi atas orang lumpuh tersebut. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16 dijelaskan bahwa pertobatan yang melipat kali ganda itu terjadi sehingga yang mau memberikan dirinya untuk dibaptis itu mencapai 3.000 orang. Kemudian bergerak bertambah lagi menjadi 5.000 orang. Dan kalau Bapak Ibu saudara baca di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul pada pasal akhirnya kita bisa melihat ada 10.000 orang. Terjadi pelipat gandaan orang-orang yang betul-betul bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia modern dewasa ini, apakah peran Roh Kudus di dalam kehidupan keluarga kita? Apakah Roh Kudus hanya berperan untuk mengingatkan kita tentang dosa dan menuntun kita pada pilihan-pilihan yang baik di dalam bisnis kita, karir kita, usaha kita, atau mengarahkan kita kepada jalan keluar terhadap problema hidup yang sedang kita hadapi? Ataukah peranan Roh Kudus itu lebih daripada hal itu dengan keluarga kita? Nah, ini merupakan pertanyaan. Apakah peranan Roh Kudus lebih daripada hal itu di dalam keluarga kita? Nah, saudara, berdasarkan apa yang telah dibahas di atas, maka dapat kita katakan bahwa beberapa peranan Roh Kudus di dalam keluarga masa kini itu bisa kita temukan. Yang pertama, Roh Kudus berperan menjadikan keluarga tersebut sebagai saksi Kristus yang menjawab kebutuhan orang lain. Menjadikan keluarga sebagai saksi Kristus yang menjawab kebutuhan orang lain. Kalau kita mau jujur, saat ini banyak keluarga non-Kristen yang memiliki cara hidup yang baik. Bahkan saya katakan lebih baik. Kenapa, saudara? Karena mereka suka menolong orang lain dan tidak segan-segan berbagi dalam hal materi. Namun apa yang mereka lakukan sebenarnya hanya sesuatu yang baik. Ya, yang tidak membebaskan orang secara menyeluruh atau holistik. Sebab pertolongan tersebut hanya bersifat temporer atau sementara. Nah, di dalam keadaan ini yang dibutuhkan adalah kuasa untuk membebaskan secara utuh. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 8, Saudara, ini menunjukkan bahwa Petrus tidak membebaskan orang lumpuh tersebut hanya sementara, yakni memberi emas dan perak. Yang dibutuhkan adalah kesembuhan. Sebab kalau orang ini masih lumpuh, tidak mendapatkan kesembuhan, dia tidak bisa beraktivitas seperti orang-orang pada umumnya. Dia tidak bisa beribadah, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih dia bisa lakukan. Kalau hanya diberikan emas dan perak saja, itu hanya memenuhi kebutuhan yang sifatnya temporer. Itu sebabnya Petrus tidak memberikan emas dan perak. Tapi yang diberikan adalah membebaskan orang lumpuh tersebut. Dia membebaskan secara utuh, yakni menyembuhkannya dari lumpuh. Dan ini sesuatu yang sangat dibutuhkan
oleh si lumpuh ini ketimbang emas dan perak. Jadi pimpinan Roh Kudus di dalam keluarga kita membuat kita dapat menjadi saksi Kristus yang menjawab kebutuhan orang lain, bukan semata-mata hanya menjawab keinginannya saja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, diharapkan keluarga kita pun juga menempatkan Roh Kudus berkarya, berperan di dalam keluarga kita. Tidak hanya pada orang-orang yang seiman dengan kita, kemudian kita memberikan pertolongan. Siapapun yang namanya sesama, kita mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada mereka. Bukan hanya sesuatu yang sifatnya fisik, materi, tapi menyentuh hati mereka. Paling tidak kita juga memberitakan kabar keselamatan pada mereka. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa mengerti dan paham apa yang mereka alami itu. Sesungguhnya ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Dan lewat kita, lewat keluarga kita boleh menjadi saksi, kita boleh menjadi berkat bagi tetangga kita, bagi orang lain, terutama mereka yang belum percaya pada Yesus. Itu hal yang pertama. Keluarga siap menjadi saksi Kristus. Itu sebabnya berikan keleluasaan Roh Kudus bekerja supaya Roh Kudus dapat berperan dalam keluarga kita. Itu hal yang pertama. Peran Roh Kudus dalam keluarga adalah menjadikan keluarga itu saksi Kristus bagi orang lain. Yang kedua, Roh Kudus menjadikan keluarga kita berbeda. Roh Kudus menjadikan keluarga kita berbeda. Apa yang membedakan sebuah keluarga yang dipimpin Roh dan yang tidak? Keluarga yang dipimpin oleh Roh selalu mengutamakan tujuan atau kehendak Tuhan. Gerak-gerik kehidupan mereka selalu berorientasi pada tujuan Tuhan untuk menjadikan mereka sebuah keluarga. Nah, pada keluarga seperti ini, saudara, kita akan selalu menemukan kedamaian sekalipun mereka tidak berkelimpahan. Kita akan menemukan kesehatian sekalipun mereka berbeda-beda usianya. Roh Kudus membuat kekurangan tidak menjadi masalah, juga membuat perbedaan bukan menjadi hambatan. Roh Kudus jelas membuat keluarga kita menjadi berbeda dengan keluarga-keluarga pada umumnya. Kenapa? Karena tiap anggota keluarga memahami perannya dan mewujudkan perannya dalam kehidupan berkeluarga. Suami mengetahui perannya. Dia mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya, menunjukkan dirinya sebagai seorang imam dalam keluarga, memenuhi kebutuhan dalam kerja, dalam karya, sehingga istrinya memberikan timbal balik dengan tunduk pada suaminya. Ketertundukan, karena suami adalah kepala dalam keluarga. Dan ini yang ditetapkan oleh firman Tuhan sendiri. Dan juga anak-anak hormat serta taat pada orang tuanya. Itu semua bisa terjadi karena semua anggota keluarga memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus kepala atas keluarga. Maka dengan sendirinya keluarga ini akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Roh Kudus menjadikan keluarga mereka berbeda dengan keluarga-keluarga pada umumnya. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan keleluasaan Roh Kudus bekerja dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita boleh menjadi saksi bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita, dan kita menempatkan Roh Kudus. Lewat Roh Kudus itulah kita memiliki ketaatan, kesetiaan, dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan menjadikan keluarga kita berbeda dengan keluarga-keluarga yang lainnya. Dan itu semua membawa kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati saudara lewat firman Tuhan yang saya beritakan ini, yaitu peranan Roh Kudus di dalam keluarga kita, keluarga Anda, keluarga saya, dan keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saudara, kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan memuji Engkau ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Jikalau kata-kata hamba-Mu berhenti sampai di sini,
Biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berkata-kata pada kami semua, sehingga kami mengerti, paham akan apa yang Engkau maksudkan dalam firman-Mu. Dan bukan hanya mengerti, paham, kami siap untuk melakukannya, karena kami tahu Roh Kudus akan memampukan kami untuk menjadikan keluarga kami saksi bagi Kristus, dan boleh berbeda dengan keluarga-keluarga yang lainnya, karena kami memfungsikan, memberikan keleluasaan Roh Kudus berkarya dalam keluarga kami masing-masing. Saat ini kami datang padamu menyerahkan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Negeri kami yang saat ini sedang diperhadapkan kepada pandemi virus corona. Tuhan, sudah kisaran 3 bulan kami diperhadapkan pada situasi sulit. Namun kami tahu, Tuhan mengizinkan situasi sulit itu dengan alasan, supaya ketika kami datang pada mohon pertolongan, maka pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini kami datang padamu menyerahkan Joko Widodo bersama wakil dan jajaran menteri dan pimpinan daerah mulai gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan RW RT sekalipun, yang dalam usaha, dalam upaya untuk menghadapi virus corona yang sampai saat ini belum lenyap dari bumi pertiwi ini. Mampukan mereka, mampukan kami untuk menghadapi semua itu. Walaupun kami tahu bahwa itu tidak akan lenyap, tapi kalau memang Tuhan izinkan kami harus hidup berdampingan dengan virus itu, maka biarlah kami boleh mengusahakan, mengupayakan agar tubuh kami tetap memiliki imun yang baik, dan menyerahkan pada Tuhan lewat iman kami yang benar, supaya dalam kehidupan ke depan, lewat kehidupan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu kehidupan tatanan yang baru, yang biasa disebut dengan new normal, maka kami dapat melewati semua, oleh karena Roh Kudus menolong kami dan tidak membiarkan kami hidup sendirian. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan baik dan benar. Dan biarlah lewat protokol kesehatan COVID-19, kami betul-betul menunjukkan sikap benar dalam kesehatan kami dan mengupayakan untuk tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Sehingga keseimbangan antara imun dan iman itu nyata dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan oleh karena sakit, penyakit, kelemahan tubuh, Tuhan kiranya menolong, supaya mereka dijamah oleh Tuhan, dikuatkan, disembuhkan, bahkan dipulihkan. Lewat jamahan Tuhan secara langsung, lewat makanan, minuman, obat-obatan, dan apapun yang digunakannya, Engkau Tuhan berkenan memberkati. Begitu juga mereka yang diperhadapkan pada masalah ekonomi, karena di PHK, dampak dari virus corona itu nyata dalam kehidupan jemaat-Mu, sehingga tidak ada pekerjaan yang mereka lakukan, tentunya tidak ada pendapatan yang masuk. Dan ini juga merupakan problema bagi mereka. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Biarlah mereka terus berharap pada Tuhan, dan campur tangan Tuhan nyata kepada mereka yang dirumahkan untuk sementara waktu, atau mengejarkan kegiatannya tidak sepenuh dalam bulan, namun separuh waktu, dan tentunya mendapatkan gaji yang separuh pula. Ini pun juga permasalahan dalam rumah tangganya. Oleh karena itu Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, dan Tuhan memberkati. Bagaimanapun juga mereka harus menghadapi semuanya itu. Anak-anak kami yang masih tetap di rumah dan tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah, oleh karena virus pandemi ini masih belum kelar. Tuhan menolong, walaupun belajar di rumah, mampukan mereka untuk memiliki sukacita, damai sejahtera, dan semangat di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang murid, siswa, peserta didik, dan juga kerinduan mereka untuk kembali ke sekolah. Tuhan tolong, sehingga kalau satu semester ini diwajibkan tetap berada di rumah, biarlah tahun 2021 nanti semua kegiatan akan kembali normal seperti sedia kala. Begitu juga kerinduan untuk ibadah kami bersyukur dan memuji Engkau. Pada saatnya Engkau Tuhan akan memberikannya
sehingga kerinduan kami itu akan terrealisir. Inilah kerinduan kami, inilah doa kami. Masih banyak hal yang ingin dan rindu kami sampaikan padamu. Namun karena keterbatasan kami baik ruang dan waktu, inilah yang dapat kami sampaikan dengan harapan Engkau Yesus yang berkenan mendengarkan doa kami, Engkau pula yang menjawabnya. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Agus Sandanwari yang sudah menaburkan firman-Nya. Dan biarlah ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita selanjutnya hari lepas hari. Dan untuk itu, untuk merespons akan firman Tuhan ini, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan dari Kejadian 4 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Sambil pun dijalankan, kita akan menyanyikan pujian Surya Bersinar Udara Segar. Terima kasih 1000. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bila mana pagi siang hari ini kami boleh melakukan ibadah raya pada hari Minggu ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dari awal pertengahan hingga kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Agus Sandanwari. Kami berdoa biarlah Tuhan berkati Bapak Agus Sandanwari di dalam kehidupan keluarganya maupun di dalam pelayanannya. Tuhan juga berkati istri dan anak-anaknya di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Biarlah mereka mendukung semua apa yang dilakukan Bapak Agus Sandanwari sebagai gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan juga kesaksian dari anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mulai memberikan persembahan kami
Tidak seberapa Tuhan, tetapi inilah yang dapat kami berikan dengan penuh sukacita dan ketulusan hati. Karena Tuhan sudah memberikannya terlebih dahulu kepada kami. Dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelolanya di kemajelisan GKI Rempoa ini. Biarlah Tuhan berkati mereka dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah mengelola ini dengan baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Dan kita akan mendapatkan berkat rasuli oleh Bapak Pendeta Agus Sandonowari. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan pujian Tuhan Menuntun Hidupku. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah tugas panggilan yang Tuhan percayakan padamu, yakni menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Maka perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan saat ini, arahkan pandangan hati dan pikiranmu kepada Dia yang berkenan memberkati saudara semua. Dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan yang adalah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dan berkat-Mu atas keluarga nyata dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari tempat ini sampai dimanapun engkau berada, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita orang percaya, dan boleh masuk dalam kemuliaan surga selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
ibadahnya telah selesai, dan ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita mewujud nyatakan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Sampai jumpa kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat untuk keluarga, untuk kita semua. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, haleluya.